Halo guys, balik lagi di channel Bang Gendul. Kali ini aku mau cerita-cerita sambil bagi-bagi pengalamanku soal custom room. Bukan custom room ya, udah terlalu banyak review custom room, jadi mau nyebutin mau bahas apa gitu kok custom room lagi. Oke, di tanganku ini sudah ada Redmi 10C alias Fog ya. Aku sudah beli HP ini tuh semingguan lebih. Selama seminggu lebih itu aku pakai ROM bawaannya, stok ROM ya, dan belum aku UBL. Baru semalam sempat aku UBL dan ini sudah aku pasang custom ROM. Untuk custom ROM yang aku pakai aku tunjukin aja dari awal ya, siapa tahu kalian tertarik. Ini adalah Rise Droid ya, RAM 464, baterai 5000 mAh, displaynya 720 1650. Device is not officially supported, unofficial build by HT Sony. Device Fog untuk Android versinya Tiramisu, Android 13 ya. Kemudian RES OS nya Jelly 7.0 yang varian GAPS. Untuk kernelnya pakai Perf. Nanti bakalan aku review juga guys untuk custom ROM ini gimana ya di Redmi 10C. Karena untuk user yang sudah ngoprek di device ini tuh masih sedikit, jadi mungkin di YouTube itu mungkin ada 1-2 channel aja yang bahas ya, dan itu pun terbatas banget ya. Nanti bakalan kalau rame, kalau banyak yang nyari, mungkin bakalan aku review juga ya, siapa tahu cocok gitu guys. Dan untuk HP ini kemarin sudah aku review tipis-tipis juga, sekilas-kilas doang. Yang aku bikin penasaran di custom ROM ini, yang pertama soal kameranya tentu aja ya. Untuk kameranya ini sudah 50 megapiksel, kan bisa lihat 50 megapiksel. Di atasnya ada terangan AI Super Cam. Terus untuk di bagian kameranya ini kan ada dua ya. Yang tiga ini ternyata gimmick guys, ini bukan kamera yang satunya ini. Kalau yang bawah ini LED flash, ini fingerprint, dan ini nggak tahu apa ini, sensor atau apa ya. Bagian atasnya kayak gini, lubang jacknya kalau di wired kan di bawah ya. Aku lebih nyaman di bawah sih karena udah kebiasa pakai wired, tapi kalau di atas ini juga nggak masalah sebenarnya. Terus untuk layarnya ini sudah aku pasangin apa namanya itu, yang pelindung layar yang itu loh, yang lentur-lentur itu loh, hidrogel ya. Dan kemarin itu di bagian dekatnya sini udah ke buka dikit, jadi aku silet aja sekalian, hasilnya kayak gitu. Bagian bawah ada lubang mic, terus type C sama speaker. Bagian samping sama kayak wired ya, bagian sini juga sama. Soal HP ini nggak bisa banyak protes ya guys ya, karena untuk harganya pun ini murah, di bawah 2 juta itu kalian sudah dapat device yang chipsetnya pakai Qualcomm Snapdragon 680. Biasanya chipset itu dipakai di harga 2 jutaan ke atas ya guys, tapi ini di bawah 2 juta sudah bisa dapat. Walaupun untuk fitur-fitur yang lain masih bisa di inilah ya, banyak yang dipangkas. Jadi di HP ini tuh yang diunggulin ya salah satu kameranya 50 megapiksel. Kemudian untuk baterainya itu 5000 mAh. Kemudian chipsetnya itu udah kenceng, di kelasnya nggak ada HP lain di harga 2 jutaan ke bawah yang pakai chipset 680. Mungkin baru Redmi 10C ini mungkin ya, tapi kalau misalkan ada kalian bisa komen di bawah guys, kecuali HP limbah Jepang loh ya. Kemudian aku baca-baca di grup yang bahas soal Redmi 10C ini, sebagian ada yang bilang nyaman, sebagian lagi ada yang bilang kurang nyaman. Jadi kalau misalkan kalian sering lihat Redmi 10C pada dijual murah ya, untuk kisaran harga secondnya mungkin sekitar 1,5 juta mungkin guys, itu kalian sudah bisa dapat varian RAM 464, atau kalau beruntung yang 4128 itu kisaran harganya sekitar 1,6. Itu udah murah banget. Kalau kalian minat sih kalian bisa beli ya. Aku rasa ini bisa dipakai lah buat main game, kenceng banget, enak banget dipakai main game.
cuman untuk layarnya emang nggak sebagus Redmi Note 5. Kalau Redmi Note 5 kan dia sudah support 4K ya, tapi kalau di HP ini masih belum, jadi layarnya lebih rendah lah kalau dibanding sama Redmi Note 5. Ini kalah guys kalau dibanding Redmi Note 5. Jadi keluhan yang banyak dicurhatin di grup itu soal HP ini itu di softwarenya guys. Jadi untuk updatean MIUI yang terbaru itu masih ampas dan banyak bug. Aku juga ngalami, jadi waktu awal beli aku langsung update ya, tanpa nanya-nanya di grup, tanpa nyimak-nyimak di grup, langsung aku update, dan ternyata emang nggak enak banget. Terus kan banyak di share di channel-channel YouTube itu cara downgrade MIUI ya, pakai metode rename, dan aku juga udah praktekin itu semua, nggak bisa guys, gagal. Mungkin ketahuan sama pihak Xiaomi ya mungkin ya, jadinya triknya udah nggak bisa lagi. Aku udah tes lah, pokoknya gagal terus. Makanya aku mikir mending di UBL aja sekalian, pasang recovery, kemudian di custom ROM aja lah sekalian ya, siapa tahu nanti rame bisa dibikin konten juga. Dan akhirnya langsung seminggu yang lalu aku klik klaim yang di Mi Unlock itu, aku klik, kemudian baru semalam aku UBL, pinjem laptopnya temen, aku UBL dulu. Habis itu karena laptopnya mungkin mau dipakai ya, kebetulan juga udah ngantuk, dianya sudah ngantuk, jadi nggak enak sendiri. Habis UBL ya aku pamit pulang. Terus untuk pasang recovery-nya atau pasang TWRP-nya, aku pakai bantuan HP Redmi Note 5 yang sekarang lagi aku pakai nyuting ini. Ternyata bisa loh, kita itu ternyata bisa UBL cuma pakai aplikasi Android doang. Nah, nama aplikasinya itu aku tunjukin, ini dia, Book Jagger Mobile ADB USB OTG. Jadi kalian harus pakai HP lain, bantuan HP lain, dan ternyata ini support di HP yang belum root. Jadi bisa dibilang buat pengganti PC ya. Jadi kalau kalian nggak punya PC, nggak punya laptop, kalian bisa pakai HP lain walaupun belum di root HP-nya, itu bisa guys, bisa. Malah justru kalau sudah di root itu malah bermasalah. Semalam itu aku prosesnya tuh sampai semalaman guys, aku nggarapnya itu jam 9 malam ya, kelar-kelar itu hampir subuh. Kambing emang, mumet lah pokoknya semalam. Ternyata gara-garanya itu karena di root ya, kan Redmi Note 5 aku selalu aku root ya, ternyata itu ngedetek dan bikin gagal. Aduh, tapi ya nggak masalah ya, karena pengalaman adalah guru yang paling berharga. Dan akhirnya sukses pasang TWRP. Kemudian nggak sampai di situ, begitu TWRP sudah terpasang itu ada kendala, waktu di reboot sistem itu balik lagi ke TWRP. Aku ke mode fastboot pun juga balik lagi ke TWRP. Makanya kalau kalian mau pasang TWRP, sebaiknya kalian antisipasi juga untuk cara penanggulangan waktu sewaktu-waktu gagal guys. Kalian antisipasi lah intinya. Jadi nanti kalau waktu gagal kalian sudah punya step-step planning ABCDE gitu ya. Misalkan gagal ini harus gimana, itu kalian sudah jelas, biar nggak kayak aku semalam. Jadi gagal nyari trik lagi, gagal nyari solusi lagi, nyari di YouTube kayak gitu, dan akhirnya ketemu. Terus untuk perintah komen di ini ya, bukan perintah komen, apa namanya itu, kata-kata perintahnya itu ternyata setiap device itu kadang berbeda guys. Kan kalau kita install TWRP kan kadang perintahnya fastboot, flash, recovery, IMG segala macam ya. Tapi ada juga yang fastboot, boot, flash, terus apa gitu. Kadang ada fastboot, flash, boot, terus apa gitu. Pokoknya ada yang beda-beda, dan itu pun harus pas guys. Kalau nggak pas dia nggak bisa keinstall TWRP-nya. Seperti yang aku alami semalam itu kayak gitu. Jadi nyari perintahnya itu juga susah. Untungnya dulu aku pernah ngatasi ini ya pakai HP juga. Ini di Redmi Tensi perintahnya yang bener fastboot, apa ya kemarin aku kok lupa ya, ntar aku tulisin aja ya di layar ini. Pokoknya aku pakai perintah itu baru bisa sukses. Dan begitu sukses install TWRP, langsung aja aku install custom ROM Restroid ini, nyoba-nyoba aja. Dan ternyata di grup pun juga masih terbilang sepi ya. Di sini aku nggak bisa join grup pakai
nick yang gendul pecah ini ya nggak bisa guys, karena sudah diblokir sama adminnya. Nggak tahu apa salahku, padahal aku baru pertama kali gabung itu sudah keterangannya diblokir sama admin. Nggak paham aku, makanya aku pakai nick yang satunya. Dan ternyata untuk grupnya ini memang kok malah kesini sih, ternyata grupnya ini memang masih sepi ya. Redmi Tensi ini anggotanya masih ratusan, cuma 600 sekian, dan yang online cuma 50 orang per harinya. Di bagian channelnya juga gitu, ini juga lumayan sepi, cuma 500-an. Dan untuk custom ROM yang di share di sini pun juga masih terbatas, mungkin developernya juga masih terbatas jumlahnya ya. Semoga developernya rame ya yang bahas ini, makin banyak jadi lebih bervariasi gitu guys. Nanti bakalan aku review juga untuk custom ROM Rise Droid ini, tunggu aja. Kalau nanti respon viewernya itu memuaskan ya bakalan aku lanjut. Kalau misalkan responnya nggak memuaskan ya mungkin bakalan aku pakai daily aja HP-nya dan balik fokus ke Redmi Note 5 ya. Tapi nggak tahu juga sih ya, pokoknya lihat perkembangannya nanti aja. Kalau rame lanjut, kalau sepi ya goodbye gitu aja. Oke, gitu aja. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar, sebisa mungkin bakal aku jawab ya. Makasih banyak sudah nonton video ini, kasih like kalau suka, dislike kalau kan tega. Bang Kedua pamit undur diri dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.